Selamat siang pemirsa Men's Obsession. Kali ini Men's Obsession sedang berada di Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS. Dan bersama saya sudah ada Bapak Profesor Insinyur Joni Hermana MScs PhD. Seperti apa kiprah beliau di dunia pendidikan nasional dan seperti apa beliau memimpin ITS. Baik, langsung saja kita ikuti perbincangannya. Pak Joni, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Pak. Alhamdulillah. Iya, terima kasih nih Pak. Pertama-tama terima kasih kita sudah diberi sedikit waktu untuk berbincang-bincang dengan Pak Joni. Oke, baik Pak. Pertama mungkin bisa langsung saja Pak kita mulai. Pak Joni ini kan memimpin rektor ITS sejak 2015 lalu ya Pak ya, dan untuk periode hingga 2019. Yeah. Mungkin pertama bisa jelaskan dan sedikit ceritakan Pak visi Bapak dalam membawa ITS ini seperti apa Pak, visi misi Bapak? Sebetulnya yang menjadi visi utama saya ketika dipilih jadi rektor itu adalah bahwa ITS harus berubah menjadi PTNBH seperti PTBN yang ideal begitu. Karena pada waktu perubahan saya menjadi rektor itu ITS telah diamanahi oleh pemerintah menjadi PTNBH. Nah, untuk proses transformasi itu saya kira ini merupakan suatu tantangan tersendiri ya bagi saya untuk bisa melakukannya. Karena kalau perubahan ini tidak merupakan perubahan struktur saja sesungguhnya, tetapi merubah semua aspek yang berkaitan dengan sebuah organisasi, termasuk di dalamnya budaya dan cara berpikir dan sebagainya. Terus yang kedua yang menjadi keinginan saya adalah bahwa ITS lebih banyak memberi kontribusi secara nasional dalam bidang sains dan teknologi. Nah ini saya kira penting karena perguruan tinggi jangan menjadi menara gading gitu ya. Harus ada inovasi-inovasi nyata yang bisa menjawab persoalan-persoalan di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Dan kemudian yang ketiga, kami menginginkan agar ITS mampu berkontribusi di level internasional. Jadi mengangkat marwah bangsa kita agar Indonesia menjadi lebih diakui di level internasional. Jadi tiga hal tersebut sebetulnya melandasi mengapa saya menjadi rektor di ITS ini. Tapi dari semua visi yang Bapak tadi paparkan, mungkin bisa cerita progresnya Pak sudah sejauh mana dan apa saja yang sudah dicapai? Kalau soal PTNBH ya, kalau di dalam satu organisasi saya kira proses improvement itu atau perbaikan secara terus-menerus kan harus tetap dilakukan. Dari satu sisi memang dalam 1,5 tahun ini berubah menjadi PTNBH, kita sudah cukup banyak melakukan perubahan, bukan saja cukup, sebenarnya sudah banyak ya, melakukan perubahan dan menghasilkan banyak hasil ini ya, hasil intellectual output. Tapi di sisi lain tentunya yang harus kita evaluasi apakah organisasi yang ada ini betul-betul efektif dalam menjawab semua apa yang kita ingin capai. Bahkan hari ini, sekarang ini kita sedang rapat juga mengevaluasi SOTK kita, sistem organisasi dan tata kelola yang ada di kampus ini, apakah sudah cukup baik. Karena kami ingin betul-betul tidak hanya sekedar efisien dan efektif, tetapi secara prinsip juga berkinerja dan mampu mencapai apa yang kita capai gitu ya. Terus dalam hal inovasi, saya kira tahun lalu kita termasuk salah satu perguruan tinggi yang paling inovatif dalam hal sains dan teknologi, menghasilkan intellectual output ya, dibandingkan perguruan tinggi lain. Ini berdasarkan evaluasi dari Ristek Dikti. Jadi saya kira cukup bagus. Dari aspek internasional sekarang ini sudah semakin banyak mahasiswa, dosen maupun tendik bahkan karyawan ya, yang bukan dosen melakukan proses kerjasama dengan luar negeri, baik melalui progres internship, joint research,
jadi dosen tamu dan sebagainya. Jadi artinya dalam hal ini proses internasional bisa berlangsung dengan sangat baik, dan kemudian juga kalau dilihat dari indikator publikasi internasional saat ini kita merupakan perguruan tinggi dengan percepatan publikasi internasional yang paling tinggi di Indonesia, saya kira. Pak Joni, kemudian untuk mencapai semua apa yang menjadi visi misi itu tentu kan dibutuhkan leadership yang sangat kuat ya Pak ya. Bisa cerita Pak, pola atau konsep leadership Bapak itu seperti apa Pak? Sebenarnya begini ya, kalau perguruan tinggi itu agak berbeda dengan kementerian atau instansi lainnya. Di mana dalam hal ini saya sebagai rektor itu sesungguhnya bukan jabatan struktural dalam pengertian yang sama dengan kalau di kementerian. Ketika mereka mempunyai jabatan, maka dia berada pada jabatan itu dan terus naik, tidak turun. Sementara kalau di dalam kampus, sehari ini saya rektor, besok lusa saya dosen lagi. Jadi artinya bahwa saya menjabat itu semata-mata sebagai fungsi atau tugas tambahan. Jadi bukan jabatan struktural dalam pengertian sesungguhnya. Ya betulan selama periode kepemimpinannya, tetapi ketika jabatan itu melekat, tapi setelah itu berlalu, seperti saya contohnya misalnya 2019 saya berakhir, ya sudah selesai, saya kembali lagi menjadi dosen. Karena itu pola pendekatannya agak berbeda. Kita tidak main perintah di sini. Kita melakukan pendekatan dengan cara lebih persuasif, lebih menginspirasi daripada sekedar memerintah. Lebih banyak mengajak daripada menunjuk gitu ya. Jadi dalam satu sisi ini kita harus memperlakukan mereka sebagai mitra. Tapi adakah Pak kebijakan-kebijakan strategis yang Bapak ini untuk perkembangan kampus ITS Pak? Nah, banyak strategi yang sudah kita lakukan dalam upaya mengejar ketertinggalan kita ya. Kan misalnya salah satu yang sudah saya lakukan dan itu ternyata berhasil bagus gitu. Misalnya dalam hal kita ingin meningkatkan publikasi kita di level internasional dengan memanfaatkan istilahnya fasilitas laboratorium universitas di luar negeri gitu. Kalau misalnya kita menggunakan sumber daya kita tidak punya peralatan yang cukup canggih untuk mampu menghasilkan karya penelitian yang layak untuk dipublikasi secara internasional ya. Nah, ini kan jelas ini menjadi kendala bagi kita. Di sisi lain kalau kita beli, uangnya uang siapa gitu kan. Sehingga yang kita lakukan kemudian kita kolaborasi dengan Taiwan, kita kolaborasi dengan Jepang. Nah, itu mereka banyak membantu kita dalam menghasilkan karya penelitian. Pak, kalau bicara prestasi Pak, mungkin terutama untuk di mahasiswa atau mahasiswa itu ada Pak prestasi mahasiswa update-nya Pak? Ya, waktu tahun lalu pernah saya juga diwawancara dengan itu. Waktu itu sekitar 700-an ya, 700 sekian prestasi yang diraih oleh mahasiswa. Sekarang sudah tahun berikutnya ini tahun 2017 lalu sudah 930. 930. Tahun ini saya tidak tahu ya, tapi intinya mahasiswa sekarang tuh makin aktif sekali mengikuti lomba di mana-mana. Bahkan tahun 2017 lalu juga kita menoreh prestasi bisa dikatakan menjadi juara dunia untuk bidang ini ya, otomotif yang berbahan bakar bahan kimia. Ya, yang listrik ya juga iya, tapi yang fenomenal itu yang berbahan bakar listrik, bahan kimia. Karena itu di Minneapolis ya dari itu Amerika, menjadi juara mengalahkan 40 perguruan tinggi Amerika Serikat dan beberapa perguruan tinggi yang lain, ada 72 kalau nggak salah. Ada lagi Pak selain itu Pak tantangan yang Pak Joni rasakan selama memimpin ITS? Begini ya, sebetulnya kunci keberhasilan dari suatu perguruan tinggi di samping infrastruktur, kalau kita karena bidangnya sains dan teknologi, berarti sangat berkaitan dengan laboratorium. Jadi berkaitan dengan fasilitas laboratorium yang memadai, kita juga sebetulnya dituntut untuk mampu menggerakkan para peneliti, dosen-dosen peneliti agar mereka bergairah meneliti.
Karena sebetulnya kunci utama dari sebuah perguruan tinggi kan pada manusianya. Kita adalah boleh dibilang dalam tanda kutip industri sumber daya manusia. Sehingga kuncinya adalah terletak pada bagaimana kita memberdayakan mereka agar secara sadar mereka mau berinisiatif mengembangkan kapasitas kemampuannya semaksimal yang mereka bisa. Masih ada PR atau tugas yang belum terselesaikan dan masih jadi PR, Pak? Kalau soal PR itu pasti banyak ya. Banyak ya, Pak, ya. Kenapa saya bilang banyak itu? Karena untuk menjadi sebuah perguruan tinggi ideal, apalagi dengan cita-cita ingin meningkatkan level servicesnya ke internasional, wah banyak gitu. Dan saya juga sudah bisa menghitung, oh ini harus dilakukan. Tidak ada pekerjaan yang selesai. Semua belum dan harus diselesaikan terus. Karena tidak pernah habis. Ketika ini kita selesaikan, timbul lagi yang berikutnya. Tapi sejauh ini saya kira yang penting adalah spiritnya yang sudah saya bangun dulu gitu ya. Karena kalau suasananya sudah kondusif, mereka merasa bahwa penelitian adalah bagian dari hidup mereka. Mereka merasa bahwa memberikan inovasi pelayanan terhadap masyarakat itu bagian itu mereka, itu sudah bagus. Saya selalu mengatakan bahwa karena sifat di perguruan tinggi itu sifatnya kolegal, kita tuh teman. Jadi kita tidak boleh kita merasa harus justru pimpinan tuh harus melayani bukan dilayani. Jadi intinya tuh justru kita harus proaktif memudahkan apa yang menjadi kesulitan orang lain gitu. Jadi kita selalu berusaha memudahkan sesuatu yang dianggap sulit bukan sebaliknya gitu. Ada legacy apa yang ingin Bapak tinggalkan untuk ITS? Ya secara prinsip seperti yang saya cita-citakan sejak awal bahwa saya itu ingin membangun suasana akademik yang kondusif di dalam kampus. Yang kedua, saya ingin menciptakan suatu sistem dalam kampus yang membuat setiap orang, siapapun pemimpinnya, tidak akan menyebabkan sistem tidak berjalan. Gitu. Artinya kalau sistemnya sudah berjalan, siapapun pimpinannya tidak menjadi masalah, itu akan terus berjalan. Jadi tugas pimpinan nanti tuh hanya berpikir kepada hal-hal yang sifatnya strategis, melakukan terobosan agar lebih tinggi lagi. Sementara yang bisnis rutin itu sudah tersetting dengan baik dan semua orang yang ada di dalamnya sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Dan itu sudah jalan secara sistematis. Nah itu yang sudah saya coba tinggalkan. Karena itu kita sekarang berusaha merubah semua sistem pelayanan kita menggunakan basis IT ya. Karena kita juga perguruan tinggi yang berbasis sains dan teknologi ya, masa itunya tidak maju gitu ya. Jadi kita harus langkah di depan lah kalau soal ini. Bisa cerita Pak, kunci sukses Bapak itu seperti apa dan mungkin ada filosofi hidup yang Bapak pegang, bisa sedikit cerita? Saya itu dari sejak awal tuh saya tidak pernah bermimpi saya mau jadi rektor. Saya juga tidak bermimpi mau jadi profesor gitu ya. Tapi dilalahnya tuh jabatan struktural tertinggi saya raih, jabatan fungsional tertinggi saya raih, golongan kepangkatan juga saya raih, padahal saya tidak pernah mengurus pangkat gitu. Saya tidak tahu, semua menggelinding begitu saja. Tapi kalau saya, karena saya umat yang beragama, katakanlah, saya berkeyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan kan. Sesuatu itu terjadi akibat perencanaan, dan perencanaan itu yang di atas. Karena kehendaknya gitu ya, saya bisa begini. Nah sehingga saya berpikir kenapa bukan orang lain ini, kenapa saya yang disuruh golong-golong, saya tidak mau naik pangkat kok dinaikkan gitu. Saya tidak mengurus kepangkatan untuk profesor, dilalahnya ada yang ngurusi gitu ya misalnya. Hal-hal seperti itu membuat saya kadang-kadang terheran juga kenapa saya harus gini. Bahkan ketika saya sudah melepaskan diri dari hiruk-pikuknya administrasi di kampus ya, manajemen di kampus, saya kemudian lebih banyak berkiprah di dalam bidang profesi keilmuan saya sendiri, itu suruh balik lagi gitu ya. Kenapa bisa begitu gitu. Saya cuma berpikir gini, ternyata manusia itu, atau yang membedakan satu manusia dengan manusia itu adalah satu hal, integritas sebetulnya gitu. Ketika orang merasa nyaman dengan seseorang yang amanah terhadap sesuatu, maka kemanapun dia akan dicari kan sebetulnya gitu. Pak, pertanyaan terakhir mungkin. Kalau Pak Joni ini sebagai tokoh, katakanlah sebagai sosok dan tokoh di bidang pendidikan ya Pak, Bapak melihat
dunia pendidikan Indonesia itu seperti apa Pak sekarang Pak, khususnya di bidang di perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu pada prinsipnya sebetulnya hanya memoles kompetensi dari siswa yang kepribadiannya tuh karakternya itu dibentuk ketika dia mengikuti pendidikan dasar dan menengah. Nah, sehingga dari segi istilahnya baik buruknya itu sudah ditentukan ketika dia mengalami proses pendidikan di dasar dan menengah kan. Ketika di perguruan tinggi itu tinggal memoles kompetensinya, mau jadi ahli komunikasi, mau jadi ahli teknik, mau jadi ahli desain, terserah. Nah, kita tuh lebih harusnya ke arah profesi sebetulnya, lebih ke arah profesi, kompetensi profesi yang kita poles. Bukan lagi malah mengatur supaya dia menjadi orang baik misalnya, membanding karantina. Sebetulnya idealnya begitu. Jadi proses pendidikan menengah itu penting. Nah, yang menjadi masalah di kita itu, kita tuh semua berorientasi bahwa prestasi itu adalah angka. Bahwa manusia Indonesia itu dikatakan pinter, itu adalah angka. Bahwa manusia Indonesia adalah hebat, itu dari angka. Orientasi angka itu orientasi material, ya, materi. Sehingga kita lupa bahwa mendidik manusia itu pada prinsipnya menjadikan supaya mereka lebih baik dalam sikap, dalam perilaku, dalam pemikiran gitu ya. Baik, demikian perbincangan kami dengan Bapak Profesor Insinyur Joni Hermana MSc, PhD. Untuk selanjutnya bisa dilihat di majalah Men's Obsession edisi Mei 2018 atau kunjungi website kami di www.mensobsession.com. Saya dengan Suci Yulianita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.